Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan DDC atau Dewey Decimal Classification. Namun sebelum itu perlu kita pahami bahwa dalam melakukan klasifikasi itu sebenarnya tidak hanya bisa menggunakan DDC, bisa menggunakan panduan-panduan lain. Hal ini dikarenakan ada berbagai macam jenis klasifikasi dalam dunia perpustakaan. Pada umumnya ada dua, tapi di sini saya munculkan ada tiga jenis klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi artifisial, yang kedua adalah klasifikasi fundamental, dan yang ketiga adalah home classification. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu klasifikasi artifisial. Klasifikasi artifisial merupakan kegiatan klasifikasi yang dibuat berdasarkan ciri-ciri yang mudah diamati, ciri yang ada pada koleksi yang mudah diamati oleh pustakawan ataupun pemustaka. Apa saja ciri-ciri tersebut? Bisa misalnya suatu koleksi itu diklasifikasikan berdasarkan ukuran bukunya. Untuk buku yang memiliki ukuran buku yang sama, yang kecil dikelompokkan dengan buku yang kecil semuanya. Untuk buku yang ukurannya agak besar, agak tinggi, dikelompokkan dengan buku-buku yang agak tinggi semuanya. Yang kedua bisa juga melalui warna bukunya. Untuk buku yang berwarna merah, jadikan satu semuanya. Untuk buku yang memiliki sampul berwarna kuning, dijadikan satu, dan lain sebagainya. Bisa juga berdasarkan jenisnya, misalnya untuk majalah jadikan satu dengan majalah, untuk koran dijadikan satu dengan koran, buku, kamus disendirikan, ensiklopedia disendirikan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dalam penggunaan klasifikasi artifisial, di mana hanya menggunakan ciri-ciri yang mudah diamati, ciri-ciri tertentu yang ada pada koleksi. Jenis yang kedua yaitu klasifikasi fundamental, di mana klasifikasi fundamental ini berbeda dengan klasifikasi artifisial. Jika tadi klasifikasi artifisial itu dilakukan dengan melihat ciri yang ada pada koleksi, ciri-ciri tertentu yang ada pada koleksi, sedangkan klasifikasi fundamental itu dilakukan dengan cara menentukan isi atau subjek dari suatu koleksi. Jadi setiap koleksi meskipun ukuran bukunya sama, tapi ketika memiliki isi yang berbeda, subjek yang berbeda, maka ditempatkan di tempat yang berbeda pula. Tapi meskipun ada suatu koleksi yang memiliki ukuran yang berbeda, tapi memiliki isi yang sama, isi yang serupa, maka akan diletakkan di dalam lokasi yang sama pula. Nah, itulah kegiatan klasifikasi menggunakan metode klasifikasi fundamental. Agar bisa melakukan kegiatan klasifikasi fundamental, maka kita memerlukan pedoman. Di dunia ini ada banyak sekali pedoman-pedoman yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi fundamental. Nah, misalnya ada yang namanya UDC atau Universal Decimal Classification. Kemudian ada juga pedoman yang lain yaitu Library of Congress Classification System yang dikeluarkan oleh Library of Congress. Kemudian ada juga yaitu DDC atau Dewey Decimal Classification. Nah, DDC inilah yang kemudian akan kita pelajari bersama. Kenapa menggunakan DDC? Karena sepengetahuan kami, DDC merupakan salah satu pedoman klasifikasi yang paling banyak digunakan khususnya untuk perpustakaan yang ada di Indonesia. Menggunakan DDC.
Sampai saat ini DDC sudah sampai pada edisi ke-23. Ada perbaikan-perbaikan. Kenapa? Karena ada berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga nomor-nomor klasifikasinya juga ikut berkembang. Yang akhirnya sampai saat ini pada edisi 23. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya home classification. Apa itu home classification? Home classification adalah kegiatan klasifikasi yang khusus dibuat oleh pustakawan tanpa menggunakan pedoman-pedoman klasifikasi yang standar. Meskipun menggunakan dibuat sendiri oleh pustakawan, tapi home classification ini sedikit berbeda dengan klasifikasi artifisial. Ya, meskipun tidak menggunakan pedoman, tapi ini tetap berbeda dengan klasifikasi artifisial. Kenapa? Karena kalau klasifikasi artifisial itu hanya menggunakan ciri-ciri tertentu saja, tapi sedangkan klasifikasi home classification ini atau klasifikasi rumahan ini memiliki skema-skema tertentu, di mana skemanya itu ditentukan oleh pustakawan atau pengelola perpustakaan. Biasanya home classification ini digunakan untuk koleksi-koleksi khusus atau spesifik, seperti misalnya ada koleksi skripsi, koleksi tesis, disertasi, laporan penelitian dan lain sebagainya. Dimana kalau misalnya koleksi skripsi menggunakan klasifikasinya menggunakan klasifikasi fundamental, maka dikhawatirkan akan ada banyak sekali dalam satu prodi itu yang memiliki nomor yang sama, sehingga perlu dibuatkan skema klasifikasi khusus ya, seperti klasifikasi home classification. Notasinya itu bersifat fleksibel, bisa berupa angka, bisa juga berupa huruf ataupun gabungan. Misalnya untuk koleksi skripsi yang dari prodi manajemen pendidikan Islam misalnya, maka bisa menggunakan misalnya gabungan antara kode prodi yaitu MPI dilanjutkan dengan kode tahunnya misalnya. Kemudian dilanjutkan dengan nomor urut kedatangannya atau nomor urut kelulusannya misalnya. Nah, skema-skema seperti itu lebih dikenal dengan istilah home classification. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan atau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan untuk membuat atau menentukan notasi klasifikasi suatu koleksi. Nah, langkah pertama adalah dari koleksi yang ada di perpustakaan, dari koleksi yang datang di perpustakaan, yang tentunya pengelola perpustakaan harus membaca terlebih dahulu, membaca suatu koleksi agar tahu apa isi dari koleksi tersebut. Membaca tidak harus dibaca secara keseluruhan. Pustakawan atau pengelola perpustakaan bisa terlebih dahulu membaca judulnya. Kenapa? Karena biasanya dari judul itu mencerminkan isi dari suatu koleksi. Baru kemudian kalau misalnya tidak terlihat isinya apa dari judul tersebut, maka bisa dibaca mulai dari misalnya dari pendahuluannya, dari daftar isinya, dari kata pengantar, atau bahkan dari daftar pustaka koleksi tersebut. Karena biasanya dari bagian-bagian tersebut nanti akan menunjukkan kira-kira koleksi ini isinya tentang apa. Misalnya kalau untuk koleksi ada buku berjudul kumpulan rumus matematika, maka daftar pustakanya tidak mungkin berisi tentang buku tersebut tidak mungkin mengutip buku tentang hukum acara pidana misalnya seperti itu. Nah, setelah membaca, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis subjek yang dimulai dari melihat jenis konsepnya, ya kan? Dengan melihat jenis konsepnya, kemudian dilanjutkan dengan melihat jenis subjeknya, kemudian menentukan. Setelah dilakukan analisis subjek, nanti akan menghasilkan yang namanya ada dua hal hasilnya, yaitu yang dalam bentuk klasifikasi dan juga dalam bentuk tajuk subjek. Untuk bentuk klasifikasi nanti akan menghasilkan yang namanya notasi klasifikasi atau kode-kode klasifikasi. Sedangkan untuk kegiatan tajuk subjeknya nanti akan menghasilkan yang namanya subjek koleksi. Sehingga kalau digabungkan dari kegiatan analisis subjek ini, dua kegiatan analisis subjek nanti akan menghasilkan yang namanya
nomor klasifikasi, dan tajuk entry tambahan berupa subjek koleksi itu. Lalu bagaimana langkah kerja dalam menentukan nomor klasifikasi? Dalam hal ini adalah menggunakan DDC. Langkah yang pertama, ada dua langkah sebenarnya, ada dua prosedur kerja yang bisa dilalui. Silakan nanti dipilih mana yang lebih sesuai atau mana yang lebih cocok dengan masing-masing pengelola perpustakaan. Langkah pertama yaitu melalui indeks relatif, ya. Melalui indeks relatif. Indeks relatif merupakan indeks subjek yang disusun secara berdekatan berdasarkan abjad. Ya. Jadi indeks relatif ini merupakan kumpulan dari subjek koleksi, ya, kumpulan dari subjek koleksi yang disusun secara alfabetis atau secara abjad, di mana masing-masing subjek yang berkaitan atau berdekatan itu biasanya dijadikan satu. Ya. Nah, bagaimana cara mencari melalui indeks relatif? Biasanya indeks relatif itu ada di bagian paling akhir DDC. Ya. Kalau di DDC yang aslinya itu biasanya ada di volume keempat. Bagaimana cara menggunakannya? Dari koleksi yang ada di perpustakaan, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama melakukan analisis subjek tadi. Kita tentukan terlebih dahulu subjeknya apa, subjek koleksi tersebut apa. Langkah selanjutnya adalah dengan melihat, kita cari di indeks, kemudian kita catat nomor klasifikasinya. Misalnya ada buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, setelah kita lakukan analisis subjek, kita menentukan bahwa isi dari buku tersebut, subjek buku tersebut adalah hukum pidana. Maka kita tinggal mencari di indeks relatif, kita cari menggunakan huruf H. Misalnya ada hukum di sini di huruf H. Kemudian kita cari pada hukum pidana. Hukum pidana di sini tertulis ada dua pilihan, yaitu hukum pidana dengan kelas 345 dan hukum pidana internasional dengan kelas 341.7. Kita catat nomornya. Kemudian kita lihat yang mana yang paling cocok dengan buku tersebut. Setelah kita cek, ya, setelah kita lihat, kita catat nomor nomor klasifikasinya yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita cocokkan pada bagian lengkap, ya. Kita cocokkan pada bagian klasifikasi yang lebih lengkap. Kita cek di nomor 345 terlebih dahulu. 345 akan kita lihat, ya. Pada nomor 345, ternyata tertulis di situ adalah hukum pidana. Artinya kemungkinan besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor klasifikasinya adalah 345. Tinggal kita cek lagi untuk yang nomor selanjutnya. Selain 345 ada nomor 341.7. Kita cek 341.7, di situ tertulis kerjasama internasional, termasuk di dalamnya adalah hukum pidana internasional. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu lebih cocok dengan nomor klasifikasi 345. Kemudian kita perhatikan lagi, apakah perlu adanya penambahan tabel atau tidak? Kita lihat dari subjeknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subjeknya adalah hukum pidana. Tidak ada bentuknya di situ, tidak ada aspek wilayahnya di situ. Berarti tidak perlu menambahkan tabel. Nah, sehingga nomor klasifikasinya adalah 345 untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah kita tentukan nomor klasifikasinya, kemudian kita tuliskan pada label buku bahwa notasi klasifikasi untuk buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu 345. Kira-kira seperti itu ketika menggunakan indeks relatif.
Langkah kedua yaitu melalui bagan langsung tanpa melalui indeks relatif. Kegiatan klasifikasi yang dilakukan dengan melihat bagan langsung ini biasanya dilakukan oleh pustakawan yang sudah memahami pembagian ilmu pengetahuan berdasarkan minimal 10 klasifikasi utama, yang mulai dari karya umum, kemudian filsafat dan psikologi, agama, sampai dengan sejarah. Sudah tahu misalnya buku A ini masuk ke dalam kategori yang mana, misalnya seperti itu. Bagaimana langkahnya untuk menentukan notasi klasifikasi langsung melalui bagan? Dari koleksi yang ada, kita tentukan yang terlebih dahulu subjeknya melalui analisis subjek. Misalnya ada buku berjudul matematika untuk kelas 3 SD, ya seperti itu. Nah, setelah dianalisis subjeknya, maka terlihat di situ bahwa subjeknya adalah matematika. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat matematika ini masuk ke dalam disiplin ilmu apa. Oh, disiplin matematika ini rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu murni. Ilmu murni ada di nomor klasifikasi di bawah nomor 500. Maka kita buka langsung nomornya mulai dari 500. Kita cari untuk yang nomor 500. Setelah terbuka nomor 500 untuk klasifikasi ilmu-ilmu murni, maka kita cek berapa nomor untuk matematika. Kita lanjutkan, oh ternyata untuk matematika itu ada di kelas 510. Ada di kelas 510. Apakah perlu lebih spesifik? Kita lihat lagi judulnya, matematika untuk kelas 3 SD. Maka di situ tidak ada yang harus lebih spesifik lagi, cukup satu saja, yaitu matematika saja, sehingga tidak perlu ditambahkan tabel. Nah, kemudian baru kita tentukan notasinya. Kita tentukan notasinya yaitu 510 untuk buku yang berjudul matematika untuk kelas 3 SD. Kira-kira seperti itu langkah-langkah dalam menentukan notasi klasifikasi berdasarkan DDC atau Dewey Decimal Classification. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.